Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma azhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal afati ma la yakshifu ghairuk. Allahumma asrif anna minal bala'i wal waba'i ma la yasrifu ghairuk. Allahumma adfa'anna minal bala'i wal waba'i wal afati ma la yadfa'uhu ghairuk. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang berbahagia, penuh hikmah, tauladan, barokah, di masjid dan di hari dan waktu yang Allah muliakan. Sebagaimana khatib telah terangkan kemarin bahwa sebagai salah satu keistimewaan orang pada hari Jumat adalah di hari ini Allah muliakan hari Jumat sebagai hari di mana diijabahnya doa. Mudah-mudahan saja doa kita sekalian, termasuk doa di muqaddimah khutbah tadi, kita berlindung kepada Allah. Semoga musibah yang mendera negara kita ini lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, kelak ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang yang hadir, makhluk Allah semua dihadirkan dengan berbagai macam permasalahan, dengan berbagai macam problematikanya ketika ia hidup. Di antara mereka ada yang menangis, di antara mereka ada yang tertunduk, di antara mereka ada yang kebanjiran keringat karena saking panasnya padang mahsyar. Di antara mereka pun ada yang tertunduk, malu di hadapan Allah
karena perbuatan dan amalnya banyak yang tidak disukai oleh Allah. Di antara mereka juga ada yang berseri-seri bahagia. Allah tampakkan kebahagiaannya sebelum dia masuk surga di padang mahsyar sebagai ibrah, sebagai gambaran. Ternyata orang-orang yang berperilaku soleh, yang suka beramal-amal dengan amalan Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pada hari itu tampakkan. Sebagian dari mereka iri kepada mereka yang bahagia, dan sebagian dari mereka pun merasa iba kepada saudaranya yang penuh masalah. Namun dari segerombolan orang itu, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 golongan. Yang golongan ini, satu, tidak pernah merasa takut akan padang mahsyar. Mereka bahagia, mereka bersemangat, wajahnya berseri penuh cahaya, dan mereka itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu posisinya bahagia itulah mereka didudukkan oleh Allah di sekumpulan pasir yang terbuat dari miskul aswad, dari minyak yang hitam. Siapakah golongan 3 golongan ini yang tidak merasa cemas? Mereka lepas dari hisabnya Allah. Pertama, mereka yang suka istiqomah membaca Al-Quran. Mereka yang mulutnya, lidahnya tak lepas dari zikir melalui Al-Quran, tadarus Al-Quran, Allah jaminkan mereka akan bahagia kelak di padang mahsyar. Jika di padang mahsyar saja mereka punya status seperti itu, mulia di sisi Allah, sudah dapat dibayangkan mereka akan dapat salamun qaulan mir rabbir rahim, wantazul yauma ayyuhal mujrimun. Mereka dapat ijazah supaya memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah, mumpung kita punya banyak waktu, mereka yang sudah fasih bahasa Al-Quran, istiqomahkan. Kenapa? Kata para alimul ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Kemuliaan dicari itu ternyata istiqomah itu lebih utama dibanding 1000 kemuliaan. Hebatnya istiqomah, Allah melihat amal seorang bukan banyak dan sedikitnya, tapi Allah lihat amal seorang rutin atau tidaknya. Walaupun kita baca 1 ayat Al-Quran, tapi tiap hari dibacanya, insya Allah Al-Quran itu bisa mensafaati kita kelak di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah. Nih, golongan pertama inilah yang Allah akan bebaskan dari rasa cemas, dari rasa susah, dari rasa hisab, dari hisaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, mereka yang akan dilepaskan itu mereka adalah muazzinun. Mereka yang selalu berazan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka duluan datang supaya pengen mengumandangkan adzan, maka berbahagialah mereka jadi muazin di suatu masjid. Allah jaminkan baginya yang adanya menjaga yang istiqomah. Allah berikan mereka sebagai orang yang lepas dari derita padang mahsyar dan derita yaumil hisab. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah mereka yang diberi kesempatan harta yang banyak, usahanya sukses, jabatannya tinggi, tapi mereka tidak istighal, tidak tertunduk kepada dunia. Mereka tetap menjalankan perintah Allah di tengah kesibukannya, dengan jabatannya, dengan hartanya, ataupun dengan apapun. Tetap waktu sholat mereka melaksanakan sholat. Sesibuk apapun dia lebih memprioritaskan Allah daripada dunia. Sebab mereka tahu
dunia ini akan ditinggalkan, sementara akhirat akan dikunjungi dan atau akan didatangi. Bukan hanya orang kaya, ternyata orang miskin yang Allah uji orang tersebut dengan kemiskinan, kesulitan dunia, tapi kesulitan dunia itu tidak membuatnya istighfar, tertunduk sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemiskinannya dia tetap menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 golongan yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bebaskan Allah dari rasa kecemasan, kekhawatiran, dan mereka akan dibebaskan dari hisabnya di yaumil hisab. Pertama adalah mereka yang sering membaca Al-Quran, istiqomah dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Kedua, mereka yang suka mengumandangkan azan. Dan ketiga, mereka yang tidak tertunduk dengan kekayaan atau kemiskinan dunianya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil